Saya hadir sepenuhnya di sini untuk ayah saya. Saya mendengarkan dengan hati terbuka dan tanpa menghakimi. Saya dengan sadar akan mengikuti sesi konseling ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Teh Tiffany, apa kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Silakan teh. Nah, baik ya teh, di sini terdapat kursi ada 1, 2, 3. Nah, di sini Teh Fani bisa memilih kursi mana untuk Teh Fani tempati. Di sini teh. Silakan teh. Nah, baik ya teh, agar sesi konseling ini berjalan dengan lebih lancar dan nyaman, Teh Fani bisa memilih kursi mana yang akan saya tempati. Sini. Apakah Teh Fani sudah merasa nyaman? Sudah teh. Baik ya, kita mulai saja. Saya sudah menerima dan membaca e-form yang sebelumnya Teh Fani telah isi, dan di dalam e-form tersebut Teh Fani mengalami masalah keuangan. Benar. Kalau boleh tahu, sebelumnya Teh Fani mengetahui informasi sesi konseling ini dari mana? Dari sosial media. Soalnya lebih tepatnya Di Instagram teh. Instagram. Lalu kalau boleh tahu kenapa Teh Fani ingin melakukan sesi konseling ini? Karena saya itu ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya dan ingin menceritakan semua kegelisahan saya. Sebelumnya apakah Teh Fani telah mengikuti sesi konseling ini? Sudah. Baik ya Teh, sebelum kita mulai sesi konseling ini, apakah Tiffany ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling ini. Pertama, di sini saya sebagai konselor, di mana konselor itu setara dengan psikolog, psikiater, dan dokter. Tetapi psikolog itu menggunakan pendekatan farmakoterapi ya Teh. Nah, kalau sedangkan konselor itu menggunakan pendekatan seperti bimbingan, konseling, coaching, dan psikoterapi. Nah, walau dalam pelaksanaan yang cukup sulit dibedakan, tapi insya Allah itu akan membantu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Jadi kita lanjut. Sebelumnya berdasarkan surat kontrak yang sudah ditandatangani oleh Teh Fani, di sini kita akan melaksanakan 4 sesi konseling ya, di mana 4 sesi konseling itu setara dengan 4 kali pertemuan, di mana setiap 1 kali pertemuannya itu dilaksanakan seminggu sekali, dan pelaksanaannya itu antara 40 sampai 60 menit. Lalu dalam sesi konseling ini juga terdapat beberapa aspek ya. Nah, salah satunya itu ada aspek kerahasiaan, di mana aspek kerahasiaan ini tuh Teh Fani bisa dengan lebih nyaman ya mengungkapkan permasalahan atau pesan Teh Fani kepada kami gitu. Jadi dengan aspek kerahasiaan ini kami akan menjaga kerahasiaan Teh Fani. Kalau boleh tahu, apakah kami boleh men-sharekan informasi kepada orang lain? Baik ya Teh, itulah sekilas mengenai sesi konseling. Apakah Teh Fani mungkin masih ada pertanyaan yang masih ada di dalam hati yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, apakah kita bisa mulai sesi konseling ini? Bisa. Nah, baik ya Teh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di sini akan memulai sesi konseling dalam waktu 40 hingga 60 menit. Nah, kalau boleh tahu, apakah yang membuat Teh Fani itu yang mengikuti sesi konseling? Iya Teh, jadi akhir-akhir ini tuh saya tuh sering merasa overthinking ya Teh, terutama pada pendapat orang lain tentang saya gitu. Jadi saya itu saat ini sangat tidak nyaman gitu dengan kondisi seperti ini. Jadi kamu sering berpikir berlebihan mengenai pandangan atau pendapat orang lain pada diri Teh Fani, dan itu membuat Teh Fani jadi tidak nyaman. Iya benar sekali Teh, karena saya itu berpikiran gitu tentang orang lain, tentang hal-hal yang saya lakukan itu takut dinilai tidak baik oleh orang lain, dan saya itu hal-hal sederhana pun saya itu kepikiran, selalu kepikiran gitu. Jadi kamu merasa cemas dan tidak nyaman sehingga ini tuh cukup mengganggu diri Teh Fani. Mungkin Teh Fani merasa seolah-olah dinilai atau diawasi. Iya betul sekali Teh, saya merasa
cemas berlebihan gitu ya teh, tentang apa yang dipikirkan orang lain gitu ya, tentang hal-hal negatif tentang saya gitu. Padahal itu membuat saya tidak nyaman gitu teh. Ketika kamu overthinking tentang pandangan orang lain, ada keinginan kuat gitu Teh Fani untuk diterima dan dihargai. Mungkin ketidakpastian tentang pandangan orang lain membuat Teh Fani khawatir tidak diterima. Ya betul sekali, saya itu khawatir tidak dianggap negatif atau tidak diterima oleh orang lain gitu. Jadi saya tuh tidak mau dipandang negatif gitu, dan maunya dinilai baik gitu sama orang itu. Jadi saya itu capek dengan hal ini tuh gitu kan. Baik ya Teh Fani, sejauh ini dapat saya simpulkan bahwa Teh Fani merasa cemas dan terbebani oleh overthinking tentang pendapat orang lain karena Teh Fani takut jika mereka memiliki pendapat buruk atau menolak diri Teh Fani. Nah, sehingga Teh Fani selalu berusaha untuk terlihat baik di hadapan orang lain, meskipun upaya itu sangat melelahkan bagi Teh Fani. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk mengeksplorasi nih bagaimana Teh Fani dapat mengelola rasa takut ini dan menemukan cara agar Teh Fani ini merasa lebih tenang tanpa harus terus-menerus merasa diawasi. Iya teh. Sekarang saya sudah lebih lega teh, coba menceritakan semua kekhawatiran ataupun kecemasan kepada Teteh. Dan terima kasih juga telah memberi